Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Biar tidak usah terlalu lama, silakan pemateri untuk menyajikan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 089. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi bagi pengembangan UMKM. Perkembangan teknologi saat ini sangat sekali menunjukkan kemajuannya yang sangat pesat. Banyak sekali hal dari sektor kehidupan yang sudah menggunakan keberadaan teknologi. Kehadiran teknologi mampu membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan dalam berbagai bidang dan aspek. Pelaku UMKM dapat mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan, dalam perkembangan ekonomi daerah, juga penerimaan dalam sektor pajak negara. Selain digunakan sebagai penunjang oleh industri yang berskala besar, ini juga ditunjang secara signifikan oleh sekelompok industri skala kecil. Berikut beberapa manfaat dari adanya teknologi bagi perkembangan UMKM, yaitu yang pertama, memudahkan dalam memasarkan produk. Sebelum adanya teknologi, memasarkan produk menguras biaya sekaligus tenaga yang lebih lagi, seperti ketika membagikan brosur iklan di radio maupun pertelevisian. Namun pada zaman modern ini pastinya sangat mudah untuk menjumpai suatu platform online yang dimanfaatkan sebagai suatu sarana pemasar produk, mulai dari bisa mengiklan secara online, melalui website, media sosial, dan banyak sekali. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Segala sesuatu pada zaman dulu biasanya dikerjakan secara langsung yang biasanya mengharuskan kita untuk berpergian ke tempat yang lain. Maka dengan perkembangan teknologi ini sebagai sarana untuk melakukan pemesanan, pendelegasian, komunikasi, dan sebagainya. Selain dapat menghemat waktu, teknologi berperan untuk menghemat biaya dan juga pengeluaran, dan juga bisa menyesuaikan berbagai keperluan dengan efisiensi dari segi waktu dan juga biaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan sebuah produktivitas. UMKM ketika hendak ingin bersaing dengan sebuah bisnis yang lebih besar, di mana bisnisnya lebih besar, maka yang harus diperhatikan yaitu harus menjadikan diri lebih gesit dan juga merespon perubahan dengan lebih cepat. Pada zaman saat ini, teknologi bisa sebagai pengurang terbentuknya atau terjadinya error, kesalahan yang terproses otomatis. Yang keempat yaitu pengelolaan sebuah tim yang lebih memudahkan. Selain dari segi produktivitas, sebuah komunikasi internal juga memiliki posisi penting sebagai kelangsungan bisnis. Dengan penggunaan teknologi, maka sebuah komunikasi antar tim bisa mudah, seperti contohnya komunikasi bisa di WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Dan juga bisa menghindari sebuah miskomunikasi dan juga bisa memudahkan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan di antara masing-masing sebuah tim. Yang kelima yaitu sebagai sarana peningkatan mutu layanan. Meskipun peran teknologi di sini tidak sepenuhnya sebagai pengganti manusia, teknologi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas suatu dalam memperoleh pelanggan. Dengan adanya berbagai platform online, maka bisa mempermudah untuk melacak transaksi, orderan, bukti pembayaran dengan lebih mudah dan cepat. Manfaat teknologi informasi bagi pengembangan UMKM. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai bidang informasi ketika hendak mencari informasi. Informasi sangatlah penting jika dilihat dari berkembangnya teknologi internet sekaligus jaringan, di mana jika dilihat internet dijadikan kebutuhan untuk berbagai bidang informasi ataupun sebagai sarana mencari informasi. Perkembangan teknologi ini sangat pesat perkembangannya. Sebagai pelaku UMKM, menggunakan teknologi informasi ini sebagai sarana mengembangkan usahanya. Semakin banyaknya pesaing menjadikan sebuah pertimbangan untuk seorang pelaku untuk menginovasi dan berusaha untuk menaklukkan persaingan ini. Strategi komunikasi dijadikan pemasaran yang digunakan untuk mencapai sebuah pangsa pasar yang hendak ditarget, sehingga data sebagai peningkat penjualan.
Pelaku UMKM harus dapat bersaing di pasar internasional supaya tidak tertinggal. Dalam era persaingan ini, pelaku UMKM seharusnya update akan sebuah teknologi agar supaya mempermudah dalam memasarkan produk hingga ke luar negeri. Sebuah informasi dalam dunia bisnis dikenal dengan sebutan e-commerce bagi sebuah bisnis kecil agar dapat fleksibel dalam produksi, memungkinkan untuk mengirimkan sekaligus menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta bisa sebagai pendukung sebuah transaksi tanpa adanya sebuah kertas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kusjanto, NIM 19072111000181. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen pada ISO 9001-2015 terhadap UMKM. Terdapat 7 prinsip dalam sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 yang harus diterapkan, yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, improvement, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pelanggan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan setiap standar yang diajukan agar UMKM dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Fokus utama dari manajemen mutu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan. Ketika UMKM menarik dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan identitasnya, itu akan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Setiap aspek interaksi pelanggan memberikan peluang untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan saat ini dan masa depan, dan berkontribusi pada hasil UMKM yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan keterlibatan setiap unit dalam struktur UMKM untuk menyelesaikan strategi dan kebijakan yang digunakan. Dengan ketentuan ini, setiap kegiatan dalam proses bisnis UMKM memiliki standar yang harus diikuti agar setiap unit dapat terus mencapai tujuan yang diharapkan. Pemimpin semua departemen menetapkan tujuan dan arah yang seragam dan menciptakan kondisi bagi karyawan untuk beradaptasi dalam mencapai tujuan kualitas organisasi atau UMKM. Kesatuan tujuan, arah, dan partisipasi kemungkinan organisasi atau UMKM untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, proses, dan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka dalam implementasi ISO 9001-2015 ini secara keseluruhan. Para pemimpin UMKM harus berkomitmen kuat untuk mensosialisasikan kebijakan sistem baru. Misalnya pelatihan diadakan untuk menumbuhkan pengetahuan karyawan tentang pentingnya kesadaran kualitas, namun tanpa pengawasan langsung dan peraturan yang ketat dari manajemen. Setiap unit usaha kecil, menengah, dan mikro wajib memahami pentingnya kebijakan ini, sehingga pemahaman karyawan terhadap kebijakan ini sangat minim. Selanjutnya, keterlibatan orang. Hal ini penting bagi UMKM karena setiap orang mampu dan terlibat dalam memberikan nilai kepada UMKM, dapat meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan nilai, untuk mengelola usaha kecil, menengah, dan mikro secara efektif dan efisien. Penting untuk melibatkan semua orang di semua tingkatan dan menghormati mereka sebagai individu. Mengenal, memberdayakan, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan UMKM. Jika prinsip ini diterapkan pada unit kecil, menengah, dan mikro, pada kerjasama antara kegiatan perbaikan dan unit akan lebih baik. Lingkungan kerjasama yang nyaman dapat tercipta, dan kerjasama antar kegiatan, pemeliharaan, dan unit akan lebih baik. Dan lingkungan yang nyaman dapat tercipta di buah lingkungan kerja. Selanjutnya, pendekatan proses. Jika aktivitas dipahami sebagai proses yang saling terkait dan beroperasi sebagai sistem yang koheren, aktivitas tersebut dapat memprediksi hasil secara lebih efektif dan efisien. Sistem manajemen mutu terdiri dari proses yang saling terkait. Organisasi harus memahami bagaimana hasil sistem termasuk semua proses, sumber daya kontrol, dan interaksi, memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan kinerjanya.
Hal ini disebabkan beban kerja yang tidak seimbang dan kurangnya sumber daya manusia. Meskipun mereka tidak dapat beroperasi dalam proses yang saling berhubungan, setiap unit mencoba terbaik untuk terus menghasilkan output yang memuaskan dan mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, improvement atau perbaikan. Menurut prinsip-prinsip ISO 9001/2015, usaha kecil, menengah, dan mikro yang sukses tentu fokus pada perbaikan. Perbaikan terus-menerus. Dengan bantuan konsultan manajemen, kami mengajarkan peningkatan kinerja usaha kecil, menengah, dan mikro dengan meningkatkan tingkat profesional manajer dan karyawan. UMKM juga melatih karyawannya untuk lebih memahami tentang penggunaan ISO 9001/2015. Peningkatan ini juga dilakukan dengan memperluas jaringan bisnis, termasuk selalu mengembangkan kerjasama. Peluasan jaringan ini juga sejalan dengan prinsip ISO 9001/2015, di mana untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, UMKM perlu menjaga hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, UMKM mengelola hubungannya dengan pihak terkait seperti pemasok. Mereka yang tertarik untuk mempengaruhi kinerja usaha kecil, menengah, dan mikro. Ketika UMKM mengelola hubungan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan dampak terhadap kinerja, kemungkinan besar akan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Ketika tujuan utama usaha kecil, menengah, dan mikro adalah untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, manajemen hubungan dengan pemasok dan jaringan mitra biasanya menjadi sangat penting. Konsisten usaha kecil, menengah, dan mikro untuk memenuhi permintaan konsumen dan menjaga kepercayaan yang baik mendukung pertumbuhan ini. Fasilitas pelatihan yang memadai, nyaman, dan bersih dapat mengurangi tekanan pada pencari kerja selain menyediakan fasilitas yang memadai. Dan terakhir, manajemen hubungan. Untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, usaha kecil, menengah, dan mikro mengelola hubungan mereka dengan pihak-pihak terkait seperti pemasok itu. Mereka yang tertarik untuk mempengaruhi kinerja usaha kecil, menengah, dan mikro. Ketika UMKM mengelola hubungan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap kinerja, kemungkinan besar akan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Ketika tujuan utama usaha kecil, menengah, dan mikro adalah untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, manajemen hubungan dengan pemasok dan jaringan mitra seringkali menjadi sangat penting. Konsistensi usaha kecil, menengah, dan mikro untuk memenuhi permintaan konsumen dengan menjaga kepercayaan yang baik mendukung pertumbuhan ini. Fasilitas pelatihan yang memadai, nyaman, dan bersih mengurangi tekanan pada pencari kerja selain menyediakan fasilitas yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriana Tenesa, NIM 029. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan mengenai peran sistem jaminan halal terhadap pengembangan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sistem jaminan halal terhadap pengembangan UMKM. Nah, sistem jaminan halal di sini itu adalah suatu sistem administrasi yang telah ditata, dilaksanakan, serta ditaati oleh pihak perusahaan pemilik sertifikat halal untuk mengikuti perkembangan prosedur penciptaan halal sesuai dengan pengaturan LPPOM MUI. Nah, dalam mempertahankan barang halal, pemberian sertifikasi halal oleh suatu lembaga yang telah disetujui pada saat berdirinya Organisasi Konferensi Islam atau OKI di awal tahun 1970-an, di tiap-tiap negara ini telah diisi oleh bisnis halal, justru juga pada negara non-muslim. Nah, masyarakat non-muslim ini mulai memahami manfaat barang halal mulai dari keamanan, kebersihan, zat gizi, dan lain-lain. Nah, untuk cara hidup halal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya minat terhadap produk halal. Cara hidup halal yang merubah menjadi hal baru memperlihatkan bahwa perhatian halal kepada pembeli semakin meningkat. Peningkatan gaya hidup halal mewajibkan bagi para pelaku UMKM untuk mempunyai sertifikat produk halal. Nah, oleh karena itu UMKM ini harus memperluas dalam memperkenalkan produk, membangun dan memperluas kesadaran gaya hidup halal, serta berhati-hati dalam setiap proses
perjalanan siklus produksi, menjamin kesehatan dan kebersihan barang, dan juga meningkatkan keseriusan barang dalam komoditas ke negara-negara yang sangat memperhatikan terhadap produk halal tersebut. Sertifikasi halal ini akan menjadi variabel yang berkontribusi dalam pilihan pembelian bagi pembeli. Sebagian besar industri halal Indonesia masih ditopang oleh usaha kecil dan menengah. Di mata mereka, sertifikasi halal barang belum menjadi kebutuhan, sehingga kelangsungannya masih diharapkan dapat membantu kemajuan industri halal. Dengan demikian, diperlukan infrastruktur pendukung dengan harapan dapat memperkuat kecukupan sertifikat halal melalui berbagai lembaga pendukung, yaitu seperti perusahaan produk halal, perusahaan jaminan halal, delegasi BPJPH di level daerah, dan lebih jauh lagi melalui kerangka data halal yang terintegrasi. Nah, supaya lebih menguatkan UMKM yang ada di Indonesia, maka dibantu melalui 3 program, yaitu program yang pertama ada program instruktif untuk usaha mikro, yang kedua mendirikan kantor pembiayaan bagi UMKM, dan yang ketiga itu ada kumpulan data UMKM. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk mendapatkan sertifikasi halal ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk mendapatkannya. Untuk langkah pertama yaitu menghadiri langsung pada kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM MUI untuk mendaftarkan pembelian formulir. Dan yang kedua ini dengan mendaftar dan menyeleksikan struktur pendaftaran dan kemudian menyelesaikan laporan. Contohnya itu nama produk, bahan yang digunakan, dan lain-lain. Nah, jika telah mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung yang perlu dilampirkan, maka formulir disetorkan kepada kantor sekretariatan LPPOM MUI terdekat. Nah, untuk yang ketiga di sini pada saat peninjauan beberapa hal yang harus disiapkan bagi yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Itu yang harus disiapkan itu contohnya ada biaya peninjauan, transportasi, dan menuju pabrik akomodasi. Kemudian yang keempat itu ada pembahasan hasil review dalam rapat inspektur LPPOM MUI dan pemeriksaan fasilitas penelitian jika hal tersebut diperlukan. Dan yang kelima ini mengadakan pertemuan untuk memutuskan dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan pada temuan atau rapat dalam laporan tinjauan. Dan yang langkah keenam di sini ada membayar sertifikasi halal. Dan yang ketujuh ini langkah yang terakhir merupakan sertifikat halal dikeluarkan, kemudian pengesahan status halal oleh komisi fatwa MUI. Nah, dengan telah mendapatkan sertifikasi halal bukan hanya penting bagi para konsumen muslim saja, tetapi juga penting bagi para produsen produk. Nah, oleh karena itu terdapat manfaat dengan adanya sertifikasi halal bagi konsumen dan juga produsen. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk manfaatnya tersebut. Yang pertama ini memberikan ketenangan saat menggunakan produk. Jadi dengan mengkonsumsi ataupun menggunakan produk yang tidak terdapat label halal, ini kan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak tenang saat sedang menggunakannya. Jadi dengan adanya produk halal itu kita menggunakan produk tersebut itu dengan rasa tenang dan dapat menikmatinya dengan tenang. Kemudian ada unique selling point atau USP, yaitu merupakan konsep marketing yang dapat membedakan produk dengan para kompetitornya. Jika memiliki sertifikasi halal, maka produk akan memiliki USP tersebut. Kemudian yang ketiga ini mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal global. Nah, selain terjun langsung pada pasar konvensional, produk yang telah bersertifikasi halal ini juga memiliki kesempatan untuk masuk dalam pasar halal global yang semakin berkembang. Dan yang terakhir di sini ada meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen.
Jadi dalam mendapatkan sertifikat halal yang cukup sulit dan ketat ini, jadi dengan adanya sertifikat halal pada suatu produk dapat membuat meningkatkan kepercayaan bagi para konsumen terhadap kandungan produk yang sudah ada. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.